Kamu sini masuk Kristen, gua kasih uang lo. Biar mencret kamu makan tuh uang. Harta benda, kekayaan dunia, mau? Ayo. Oh, saya sudah punya rumah ini, sudah punya rumah. Ini rumah ini Casio. Oh, kalung dijual din buat biaya operasi bibir domer. Kalung dijual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Tentu saja kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Udin Bongak Duda Tua ini di sini membuat pengakuan yang sangat mengejutkan. Dia masuk ke agama Kristen itu karena ada donasinya. Saifuddin Ibrahim sudah punya kekayaan, sudah punya rumah, sudah punya mobil. Semua itu hasil donasi. Ada juga yang berkomentar di channel Udin Bongak Duda Tua ini, jual kalungnya, operasikan bibir doernya. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton videonya sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum itu silahkan tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan di-share videonya untuk membantu channel ini. Selamat menyaksikan. Dia bilang bahwa saya masuk Kristen hanya mencari kekayaan dan harta dunia. Kalau iya emang kenapa? Ayo, kamu sini masuk Kristen, gua kasih uang lo. Biar mencret kamu makan tuh uang. Harta benda, kekayaan dunia, mau? Ayo. Oh, saya sudah punya rumah ini, sudah punya rumah. Ini rumah ini Casio. No, saya di depan sana itu ada mobil besar. Jadi kalau lari di jalan itu, wah mantap. Ini mobil 5,7 ribu cc. Di sini Saifuddin Ibrahim ini membuat pengakuan yang sangat mengejutkan. Jadi ada yang berkomentar di channel dia, Udin ini masuk agama Kristen ada donasinya. Kemudian diakui oleh Saifuddin Ibrahim sendiri, ya saya masuk agama Kristen itu karena ada donasinya. Saya sudah punya kekayaan, saya sudah punya rumah, saya sudah punya mobil, semua itu dari Casio, dikasih orang. Ya karena kita perhatikan di sini Saifuddin Ibrahim ini kan sering ngemis-ngemis donasi. Kalau donasinya nggak masuk, Saifuddin Ibrahim ini pasti ngamuk. Beberapa kali kita perhatikan di sini Saifuddin Ibrahim ngamuk. Kemudian dari si Sarah Ayu, istri Saifuddin Ibrahim pernah mengungkapkan, yang banting tulang selama ini kata Sarah Ayu saya yang mencari nafkah untuk si Udin Bongak Duda Tua ini. Kemudian si Udin ini kerjanya cuma ongkang-ongkang kaki untuk mengharapkan donasi. Ini istrinya sendiri yang mengatakan seperti itu, bukan orang lain. Ya memang kalau kisah dari Saifuddin Ibrahim ini sebelum di Pondok Pesantren Al Zaitun aja, itu masih di Pondok Pesantren Darul Arkam, Saifuddin Ibrahim ini selalu cerita tentang uang, sedikit-sedikit uang, sedikit-sedikit uang, sampai dia itu menjual akidahnya, meninggalkan anaknya, meninggalkan istri pertamanya hanya karena donasi. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita lanjutkan. Dia kencang sekali larinya, minum bensinnya banyak. Sekali jalan itu ya $100, $100, 1.500.000 sekali jalan. Itu harta duniawi semuanya, harta kekayaan dunia. Lah kalau kamu mau sini, mau harta dunia enggak? Hei, Kasmin masa. Ya terserah orang Kristen masuk Islam untuk mencari keselamatan, rela tinggalkan keluarga, harta benda, jabatan demi mencari kebenaran dan keselamatan. Bang. Tentu kita tidak asing lagi dengan namanya Ustadz Fadlan atau yang dijuluki dengan Ustadz Sabun Mandi. Jadi Ustadz Fadlan ini sering bolak-balik masuk penjara karena berdakwah di Papua. Jadi beliau ini sering dipanah juga. Tapi Ustadz Fadlan ini tetap tidak menyerah. Bahkan dia itu berdakwah, itu berjalan kaki itu selama 1 bulan. Selama 1 bulan berjalan kaki demi menyebarkan agama Islam di Papua. Di sini juga akan ketahuan bagaimana kelakuan misionaris Kristen kepada orang Papua, disuruh mandi pakai minyak babi, kemudian dianjurkan untuk minum minuman miras. Kemudian sesudah minum miras ditanyain mau mau pisah dari Indonesia, Papua mau merdeka sendiri. Jawaban dari suku Papua ini iya, karena dia ini dalam keadaan mabuk. Jadi seperti inilah kelakuan misionaris di Papua itu. Kemudian bisa kita perhatikan bagaimana dengan Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim ini hanya bisanya mencaci maki agama Islam. Kemudian dijadikan tersangka, dia kabur. Tapi kalau Ustadz Fadlan tidak, dia tetap masuk penjara. Masuk penjara, keluar berdakwah, masuk penjara, keluar berdakwah. Tapi kalau Saifuddin Ibrahim ini kan orangnya cengeng. Kenapa? Karena Saifuddin Ibrahim ini hanya peduli dengan duniawinya. Jadi dia ini tidak mau masuk penjara. Dan Saifuddin Ibrahim tidak pernah mengungkapkan dia masuk Kristen itu karena Bible atau Injil. Tapi dia itu karena
membela Kristen katanya. Inilah yang menjadi provokator mengadu Islam dengan orang Kristen. Kita lanjutkan. Kalung dijual, Din, buat biaya operasi bibir dower. Kalung dijual. Ini tahu nggak berapa hektar tanah ini bisa keliling. Nih harga kalung ini. Bos Solikin 7449. Terima kasih. Apakah teman-teman di sini sering mendengarkan bagaimana kesaksian para murtadin? Kalau kita mendengarkan kesaksian para murtadin ini pasti kita ngakak. Karena kesaksian para murtadin itu memang lucu-lucu semua, ngakak semua kita dibuatnya. Ada yang mengatakan mereka itu bermimpi dengan Yesus. Kemudian Yesus ini masuk ke kamarnya, kemudian dijamah oleh Yesus. Kemudian mereka ini katanya lagi duduk, kemudian Yesus itu ngedor pintunya, dor-dor gitu. Kemudian Yesus ini mengatakan, kamu akan kujadikan sebagai pemikul salib. Kemudian ada yang mengatakan bahwa dia dibawa Yesus ini ke langit. Kemudian melihat Yesus ini lagi meeting sama para nabi. Kemudian dibawa Yesus ke dalam gelap-gelap. Kemudian Yesus mengatakan, kamu adalah anakku. Jadi kesaksian para murtadin itu tidak pernah karena Bible ataupun karena Injilnya. Tapi mereka itu karena mimpinya. Inilah kebohongan para murtadin ini. Dan para murtadin mengatakan, gambar Yesus itu benar-benar asli. Padahal gambar Yesus yang populer di Indonesia itu lukisan dari Leonardo da Vinci. Jadi Leonardo da Vinci ini memejamkan matanya, kemudian membayangkan Yesus itu seperti orang bule, rambutnya sebahu. Ini sama sekali bukan gambar Yesus. Jadi bagaimana ada gambarnya? Di zaman Rasulullah SAW aja tidak ada kamera. Mana mungkin di zaman Yesus ada. David Leonardo itu pelukis wajah Yesus yang populer di Indonesia ini. Jadi kalau para murtadin itu mengatakan dia itu bertemu dengan Yesus, inilah kebohongan para murtadin. Memang mereka itu masuk ke dalam agama Kristen itu karena ada donasinya. Coba donasi di stop. Gereja itu tidak ada lagi uang pemasukan. Pasti tidak ada yang lagi yang mau menjadi pendeta. Tidak ada lagi yang mau menjadi murtadin, karena murtadin ini ada uangnya. Setiap murtadin dicantumkan nomor rekeningnya, kemudian dikatakan bantulah para murtadin ini, padahal itu yang punya channel makan uangnya, kemudian bagi dua sama yang murtadin ini. Coba gereja itu di stopkan uangnya. Apakah ada yang mau masuk agama Kristen? Saya jamin 100% tidak ada yang masuk agama Kristen. Lalu berapa jumlah Kristen perharinya? Murtad. Para murtad itu dalam sebulan itu 3 bulan itu bisa 3 orang 4 orang. Lalu bagaimana dengan mualaf? Mualaf itu dalam satu bulan itu bisa mencapai 25 orang atau 30 orang, dan paling rendahnya dalam sebulan itu sekitar 10 orang 12 orang. Itu dalam sebulan. Tapi kalau para murtadin itu berapa orang cuman? Nyampe enggak 5? Enggak nyampe. Jadi buat teman-teman sekalian, kita harus hati-hati dengan provokator seperti ini, karena mereka ini menjadi provokator itu ada uangnya, ada donaturnya. Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.